Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Kali ini saya akan menyampaikan materi lanjutan di kelas 10 tentang getaran harmonis. Adapun tujuan pembelajaran kita ini adalah setelah mengikuti pembelajaran, maka peserta didik diharapkan mampu yang pertama menyebutkan besaran-besaran yang terdapat pada getaran harmonis sederhana atau bandul. Kemudian yang kedua, menentukan persamaan kecepatan dan percepatan gerak harmonis. Lalu yang ketiga, tujuan pembelajaran kita ini adalah menjelaskan hubungan antara frekuensi, periode dengan massa beban berdasarkan data percobaan. Yang keempat, menghitung simpangan, kecepatan, dan percepatan pada gerak getaran. Dan yang kelima dari tujuan pembelajaran kita adalah menganalisis hukum kekekalan energi mekanik pada getaran harmonik sederhana. Serta tujuan pembelajaran yang terakhir adalah menentukan nilai percepatan gravitasi melalui ayunan bandul melalui percobaan, dan mempresentasikan hasil percobaan dengan tekun, jujur, teliti, kreatif, dan bertanggung jawab. Baik, kita lanjutkan. Kita lihat dulu. Amati gambar berikut. Ini adalah beberapa gambar tentang penerapan dari gerak harmonik sederhana di dalam kehidupan. Ini adalah jam bandul ya. Jam bandul menerapkan ayunan. Ini ayunan. Ini adalah alat musik ya. Dua ini gitar. Ini alat musik dari Nusa Tenggara menggunakan prinsip getaran. Ya, gitar juga menggunakan prinsip getaran. Dan ini juga adalah getaran. Jadi getaran itu nanti juga menghasilkan energi. Salah satunya adalah energi bunyi. Jadi kelima gambar ini adalah penerapan dari materi kita ini. Ya, sebagai pengantar saya akan sampaikan dulu ini video tentang fenomena dari gerak harmonik sederhana. Ini adalah beberapa beban bandul yang digantung dengan ketinggian yang berbeda, lalu dihubungkan melalui media. Medianya ini adalah benda padat. Oke, kita akan coba simpangkan bersama-sama dan kita akan amati pola yang terjadi dari ayunan ini. Ya. Maka perlahan-lahan karena panjang tali dari seluruh beban ini berbeda-beda, maka dia akan membentuk pola ya seperti yang kamu lihat. Seandainya semua beban ini memiliki panjang tali yang sama, maka nanti polanya akan sama. Lalu bagaimana hubungan antara panjang tali dengan pola ayunan yang dihasilkan, itu juga nanti akan kita bahas pada materi ini. Ya, sungguh menarik sekali kalau kita lihat pola yang dihasilkan dari perbedaan panjang tali. Namun massa dari ayunan ini, bandul ini semuanya sama ya. Nanti akan membentuk pola yang sama kembali seperti awal. Iya. Kayak ular ya. Oke. Dan akan pisah kembali. Jadi seperti inilah seterusnya dia akan membentuk pola-pola yang berbeda karena adanya perbedaan panjang tali. Oke, kita akan kupas satu persatu. Yang pertama kita akan lihat tentang pengertiannya. Ada bola yang kita gantung lalu kita simpangkan dengan sudut theta. Nah, agar nanti gerakannya adalah gerakan harmonik, ini minimal sudut thetanya ini di bawah 10 derajat. Karena kalau di atas 10 nanti gerakannya jadi turbulen, lompat-lompat gitu ya. Jadi harus di bawah 10 derajat. Ini posisi timbang sebelum kita simpangkan, lalu kita simpangkan misalnya di posisi A. Sesaat setelah kita lepaskan, maka nanti benda ini akan berayun bolak-balik. Itulah yang dimaksud dengan gerak
harmonis ya. Jadi kita coba lihat gerak bandul berulang-ulang melalui lintasan yang sama, yaitu kita mulai dari A, O, B, kembali ke O, kemudian ke A ya, disebut adalah gerakan harmonis. Hal mana dalam konteks ini yang kita maksud dengan satu gerak harmonis, satu getaran, itu kita mulai, misalnya kita mulai dari A, maka dia bisa juga A, O, B, O, A. Oke. Dan dari sini kita bisa definisikan bahwa gerak harmonis atau getaran selaras adalah gerak suatu benda yang terjadi secara teratur atau periodik melalui titik setimbang. Ya, dalam konsep ini titik setimbangnya kita buat adalah titik O. Oke, itu tadi pada bandul. Sekarang kita juga lihat pada pegas. Pertama, pegas ini kita gantungi beban. Ini beban bermassa M. Lalu kemudian kita tarik ke bawah posisi ini. Sesaat setelah kita lepaskan, maka beban ini akan mengalami getaran. Yang pertama akan naik ke atas melalui titik setimbangnya, titik O. Kemudian sampai ke titik Q. Kembali lagi ke titik setimbang dan lanjut ke titik P. Gerakan ini akan dilakukan secara berulang-ulang. Jadi juga gerakan ini adalah termasuk getaran ya. Kalau kita mau lihat nih dari titik satu getaran dari titik P misalnya, berarti kita katakan P O Q O P. Nah, gerak bolak-balik melalui lintasan yang sama ya. Kalau kita ambil dari titik setimbangnya O, maka harus dari O kemudian ke bawah misalnya P O Q O. Ya, itulah yang disebut dengan gerak harmonik sederhana. Nah, gerak osilasi sederhana atau gerak harmonik sederhana adalah gerak benda yang berlangsung secara periodik, tapi catatannya di sini adalah tanpa pengaruh dari gaya luar. Sehingga dalam gerak harmonis, baik itu getaran maupun ayunan, terjadi kesetimbangan. Ada beberapa kesetimbangan yang bisa kita lihat di sini. Yang pertama pada bandul, gaya berat ketika berada di titik simpangan terjauhnya, maka yang ada adalah gaya berat. Kemudian ketika melalui titik setimbangnya adalah gaya sentripetal. Kemudian menyimpang ke titik terjauhnya berubah lagi dari gaya sentripetal menjadi gaya berat ya. Lalu kalau pada pegas ini adalah terjadi kesetimbangan gaya elastis atau hukum Hooke. Ini di usaha dan energi kemarin sudah ada kita singgung, menjadi gaya sentripetal atau sebaliknya seperti yang pertama tadi, terjadi perubahan di titik setimbang di simpangan terjauhnya. Dan yang ketiga, di sini juga terjadi kesetimbangan energi mekanik, yang mana energi kinetik menjadi energi potensial ya, tetapi ini terjadi selama tidak ada gaya luar yang bekerja. Nanti kita akan coba lihat di dalam pemakaiannya bagaimana perubahan energi kinetik menjadi energi potensial dan energi potensial menjadi energi kinetik. Baik, kita akan coba lihat karakteristik dari getaran harmonis ya pada bandul dan pegas. Ini misalnya posisi awal ya, saat kita simpangkan ini, kita ambil posisinya dari titik terjauhnya atau pegas ini. Nah, ketika posisi ini, maka karakteristiknya adalah pertama, gayanya maksimum dan percepatannya maksimum. Di sini kecepatannya 0. Ya, itulah di titik terjauh. Lalu kemudian di titik setimbang apa karakteristiknya gitu ya. Titik setimbang ternyata adalah gayanya 0, percepatannya juga 0 ya. Dan di sini kecepatan maksimum, karena di titik setimbang nanti kalau bergerak benda memiliki kecepatan terbesar. Lalu sebaliknya di posisi yang lain di simpangan terjauhnya sama seperti yang di atas tadi nomor 1 ini, maka gayanya maksimum, percepatannya juga maksimum, kecepatannya 0. Dari sini nanti kita akan bisa lihat bahwa di titik setimbang itu nomor 2 ini berarti energi kinetik yang maksimum, sementara di simpangan terjauh adalah energi potensial yang maksimum. Oke.
kembali lagi posisi awal, maka setimbang gayanya 0 ya, sama seperti tadi, dan seterusnya. Itulah karakteristik dari getaran harmonis. Lalu kita lihat besaran-besaran, apa saja besaran yang ada di getaran harmonis. Yang pertama nanti kita akan jumpai yang namanya simpangan ya. Simpangan itu disimbolkan dengan Y atau boleh juga X ya, tergantung. Kalau dia dalam sumbu vertikal maka kita pakai E, kalau dia sumbu horizontal misalnya pegas ya, maka kita pakai X ya. Adalah jarak suatu titik benda yang bergetar dari titik setimbangnya. Ini bisa berubah-ubah sehingga nanti simpangan ini kalau benda bergetar bergantung waktu. Nanti kita coba hubungkan. Lalu yang kedua kita jumpai besaran periode. Periode adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu getaran penuh. Nah, satu getaran penuh ya tadi sudah kita bahas di awal gerak dari mana dan harus kembali ke titik tersebut, maka disebut dia satu getaran. Berkaitan dengan besaran di sini ada satu lagi yang hampir mirip dengan simpangan, yaitu amplitudo. Nanti kita akan coba bahas di belakang. Lalu ada frekuensi ya, F. Nah, frekuensi adalah banyaknya getaran yang terjadi tiap detik. Nih, kalau kita perhatikan antara periode, frekuensi, ini juga besaran-besaran yang pernah kita bahas di gerak melingkar ya. Kalau di gerak melingkar satu putaran, kalau di sini satu getaran ya. Mungkin adik-adik sekalian sudah paham. Lalu ada hubungan antara frekuensi dan periode yang tetap kita pergunakan ya. Jadi ini tidak berubah sampai nanti adik-adik sekalian masuk ke kelas 12 yang ada kaitannya dengan konsep getaran maupun gelombang ya. Hubungan seperti ini akan tetap berlaku. Dan di sini juga yang perlu kita pahami ada yang namanya kecepatan angular atau kecepatan sudut. Hal mana kecepatan angular kita simbolkan dengan omega ini adalah 2VF, atau bisa juga kalau kita hubungkan dengan T-nya 2V per T. Nah, lalu kemudian kita akan coba lihat simpangan yang kita bahas di depan tadi. Ini ada kertas karton. Kertas karton ini kita lilitkan pada dua benda melingkar yang dapat berputar ya. Kemudian pegas kita gantung, lalu di ujung pegas itu kita ikatkan pena atau pensil. Kemudian pegasnya kita getarkan, maka pegasnya akan naik turun itu ya, melakukan gerak harmonik sederhana. Ternyata kalau dilihat di kertas karton yang berputar ini, kertas yang berputar ini membentuk pola seperti ini. Ketika dia di posisi simpangan terjauh, berarti di sini misalnya bagian atas, posisi simpangan terjauh bagian bawah di sini, membentuk pola sinusoidal. Nah, getaran membentuk pola seperti ini. Kalau kita coba ikutkan dalam satu fase penuh ya, satu putaran penuh bisa juga seperti ini. Nah, jika adik-adik sekalian menjumpai ada pola seperti ini, ya kebetulan di sini kita bahas getaran, nanti di kelas 11 IPA kita bahas gelombang, maka pola seperti ini bergantung waktu. Nilai simpangan paling besarnya adalah di nilai A. A itu adik-adik sekalian mungkin udah pernah dengar juga, adalah amplitudo. Amplitudo itu disebut simpangan terjauh atau simpangan maksimum. Sehingga nilai Y ini berubah bergantung waktu, maka semua gerak benda yang membentuk sinusoidal harus bergantung waktu kita nyatakan dengan A sin omega T. Ini dia. Kalau omeganya kita uraikan, bisa juga Y sama dengan A sin 2V T per T. Atau kalau kita ganti dengan frekuensi, Y sama dengan A sin 2VF ya. Catatannya tadi kalau gerak benda polanya membentuk sinusoidal, maka persamaan simpangan atau jaraknya harus kita perhitungkan dengan menggunakan hubungan A sin omega T. Dan fase getarannya ini kita kenal fase apa sih fase? Fase itu arah bergetar ya. Arah bergetarnya itu bisa kita lihat apakah dia posisi naik, turun atau berada pada titik setimbang. Dapat kita lihat dengan T per periode. Jadi waktu yang disediakan per periode getarannya. Lalu sudut fasenya adalah
theta, ini sudut fase. Ini biasanya bisa juga dinyatakan kalau kita menyatakan ke sudut fase, Y sama dengan A sin theta. Nah, theta itulah sudut fasenya. Sudut fase itu adalah 2 phi psi. Ya, ini fase itu namanya psi. 2 phi psi. Ya, kita hubungkan ke sini, balik lagi nanti ini 2 phi T per T. Ya, ini kembali ke atas ya. Baik. Di sini Y simpangan, satuannya meter, A itu adalah amplitudo ya. T lamanya bergetar dan T itu T besarnya periode, satuan sekon. Psi, ini psi simbolnya di fisika namanya adalah fase getaran. Oke, kita coba aplikasikan. Ini contoh soal, sebuah benda bergetar dengan persamaan simpangan Y sama dengan 20 sin 20 Vt dengan Y dalam meter dan T dalam sekon. Tentukan amplitudo, frekuensi, dan periode getaran tersebut. Oke. Pertama dari soal kita ambil Y adalah persamaan simpangannya 20 sin 20 Vt, ini satuan meter ya. Lalu ditanya amplitudo, frekuensi, dan periodenya. Oke, dari persamaan getaran di awal tadi kita dapatkan bahwa simpangan pada getaran itu adalah A sin omega T. Dan dari soal kita dapatkan persamaan simpangannya adalah 20 sin 20 Vt. Ini kalau kita bandingkan atas bawah ini berarti kita dapatkan ini A-nya 20, omega-nya 20 V ya. Dengan membandingkan kedua persamaan di atas, maka betul ya, A-nya 20 meter, omega-nya 20 V. Nah, sehingga untuk menentukan frekuensi kita gunakan hubungan ke omega ya. Omega sama dengan 2 V dikali F. Maka dari sini F sama dengan omega per 2pi. Kita masukkan nilainya 20 V dibagi 2pi. Ternyata dapatlah frekuensinya 10 Hz. Lalu untuk menentukan periode, ya boleh juga menggunakan omega, atau boleh juga kita menggunakan hubungan periode dengan frekuensi ya, biar lebih cepat. Misalnya seperti ini, T sama dengan 1 per F. Sehingga periodenya adalah 1 per 10 Hz. Dapat 0,1 sekon. Oke. Mudah-mudahan adik sekalian bisa paham ya tentang contoh soal pengenalan besaran-besarannya tadi. Yang berikut besaran-besaran yang dimiliki oleh GHS ya, karena dia bergerak, tadi di awal kita singgung sedikit, maka dia juga punya kecepatan, punya juga percepatan. Ini percepatannya bisa kita ilustrasikan dengan proyeksi vektor seperti ini ya. Tadi gerakan dari getaran itu kalau kita ambil penuh, dia seperti gerak melingkar ya, lintasannya begitu. Maka di sini ini adalah P-nya, kalau kita uraikan maka ada di situ yang namanya PY, berarti P terhadap sumbu Y ya, terhadap arah simpangannya. Ini dari titik setimbangnya awalnya maksimum, kemudian berkurang di titik terjauh 0, itu berubah-ubah ya. Oke. Kalau seperti ini maka kita bisa uraikan bahwa dari sini ini adalah kecepatan getarannya, maka di sumbu Y-nya adalah P cos theta, inilah nilai P-nya. Karena berubah bergantung waktu, maka kecepatan getaran itu paling realnya untuk waktu yang sangat singkat bisa kita tentukan dengan diferensial atau turunan ya, karena sangat singkat sekali getarannya, maka kita nyatakan dalam bentuk dy per dt, dy turunan pertama dari simpangan. Oke. Ini ada beberapa, karena memang sebelumnya materi turunan itu adalah materi matematika yang mungkin di kelas 11 IPA barangkali dipelajari. Di sini Bapak akan menyampaikan aplikasinya saja ya, turunan itu ya. Adik-adik sekalian barangkali bisa membayangkan selai daun pisang. Jadi panjang daun pisang seluruhnya yang masih berada pada pokok tengahnya itu kita sebut X, maka dx atau bagian terkecil ya, turunan itu maksudnya bagian terkecil dari X, dx itu adalah, adik-adik sekalian bisa kecil-kecilkan daun pisang itu sampai ukuran terkecil, sehingga dari pangkal sampai ujung daun pisangnya itu udah robek semuanya. Nah, bagian terkecil itulah kita sebut sebagai dx. Dan jika dx kita kumpulkan seluruhnya, maka jadilah dia panjang daun pisangnya X. Atau dalam konsep matematika misalnya ada sebuah persamaan Y sama dengan X pangkat N, maka turunan dari Y terhadap apa? X, karena di sini
Y di dalamnya adalah X, maka kita runutkan terhadap X ya. dy terhadap X berarti dy per dx, caranya adalah pangkat kalikan ke depan sebagai koefisien. Jika di sini koefisiennya 1 berarti n kali 1, jika koefisiennya 2 n kali 2 dan seterusnya. Lalu pangkat dikurangi 1. Inilah yang disebut dalam matematika sebagai konsep turunan. Cacahan ya boleh juga. Nah, jika dalam konsep ini tadi kita pergunakan juga ada sedikit trigonometri, maka Bapak juga akan jabarkan sedikit modalnya. Jika Y sama dengan sin X, maka dy per dx ini adalah turunannya cos X ya. Jika sin X, maka turunannya adalah cos X. Dan sebaliknya, jika persamaan Y sama dengan cos X, maka turunan pertamanya dy per dx adalah min sin X. Ini di kelas 11 juga. Oke, kita lanjutkan. Tadi simpangan karena bergantung waktu, maka kecepatannya juga berubah terhadap waktu. Kita tuliskan dy per dt. Persamaan ini adik-adik sekalian juga sudah dapatkan pada gerak lurus ya. Kalau masih ingat, oke, kita coba masukkan nilai y-nya tadi, a sin omega t berarti d kali a sin omega t per dt. Nah, caranya nih gimana nurunkannya? Kalau ada trigonometri seperti ini, maka nurunkannya adalah 2 kali. Pertama kita turunkan variabel t-nya dulu. Yang di sini variabel t-nya adalah omega t. Nih, omega t turunannya apa? Omega. A tentu saja konstanta ya. Sama seperti 5x, turunannya pasti 5. Nah, ini juga begitu, omega t turunannya omega kali A karena A itu konstanta. Lalu kita turunkan trigonometri, turunan sin cos, ini adalah variabelnya, sehingga persamaan kecepatan gerak harmonik sederhana adalah omega dikali A cos omega t. Iya. Kalau kita mau uraikan omega dengan periode, maka juga bisa kita nyatakan 2V per T dikali A cos 2V per T. Atau mungkin lebih sering nanti kita pakai di persamaan omega A cos omega T. Oke, P adalah kecepatan getarannya, A amplitudo, T lamanya bergetar, dan T besar adalah periode. Baik, yang berikut selain kecepatan, maka getaran juga punya percepatan ya, sama ilustrasinya. Ini percepatan, proyeksi vektor juga bisa kita nyatakan seperti gambar ini. Kalau tadi kecepatannya arah bersinggungan dengan lingkarannya, kalau kecepatannya ya, kalau percepatan itu menuju pusatnya. Nampak di sini dia arah ke bawah ya. Percepatan getarannya arah ke bawah ya. Jadi dalam konsep ini, kalau benda bergetar ke atas, maka percepatannya berlawanan arah karena merupakan perlambatan ya, berlawanan arah. Kalau geraknya menuju titik setimbang, maka percepatannya berlawanan arah gitu ya. Oke, sama halnya dengan konsep sebelumnya, bahwa percepatan juga adalah berubah terhadap waktu. Kita ambil dari turunan pertama dp per dt. Kita masukkan di awal tadi kecepatannya adalah omega a cos omega t, kita masukkan per dt ya. Ini yang kita turunkan, sama-sama kita turunkan, maka omega a pastinya tetap itu konstanta. Sekarang kita turunkan dulu omega t, turunan omega t, omega berarti omega kali omega a, omega kuadrat a. Sekarang turunan cos omega t, turunan cos adalah min sin, minnya di depan, kita tuliskan sin omega t. Sehingga persamaan percepatan getaran yang bergantung pada waktu kita dapat dengan nyatakan dengan min omega kuadrat a sin omega t. A sin omega t itu adalah simpangannya, bisa juga kita nyatakan min omega kuadrat t. Di sini nampak minusnya ini, bahwa arah percepatan selalu berlawanan dengan arah gerak getarannya ya, seperti yang kita bahas tadi. Oke, kapan Y maksimum? Disitulah A-nya maksimum ya. Y maksimum di titik terjauh, yaitu di amplitudonya, maka A max-nya adalah min omega kuadrat A. Itu percepatannya paling besar di titik terjauhnya. Oke, A adalah percepatan ya, I kecil, A besar amplitudo, T lamanya bergetar, dan T besar adalah periodenya. Coba kita lihat contoh soal yang berkaitan dengan konsep kita ini.
Sebuah benda bergetar dengan persamaan simpangan. Ini Bapak ambil dari contoh soal sebelumnya ya, berlanjut. Y sama dengan 20 sin 20 Vt dengan Y dalam meter dan T dalam sekon. Tentukan simpangan dan kecepatan getaran setelah 0,025 sekon. Oke. Dari sini kita ambil persamaan getarannya Y sama dengan 20 sin 20 Vt. Lalu T 0,025 sekon ya, ini T pengamatan ya. Ditanya Y dan P simpangan dan kecepatannya. Baik, untuk simpangan pada saat T sama dengan 0,025 sekon, ini sebenarnya kita cukup substitusikan ke dalam saja ya. Y sama dengan 20 sin 20 Vt. Kita masukkan T-nya 0,025, kita kalikan dengan 20 pi. Dapat kita 20 sin 0,5 pi. Pi itu 180 dikali 0,5 berarti 20 sin 90. Sin 90 adalah 1, maka ternyata Y sama dengan 20 meter. Atau Y itu berada pada titik terjauh. Kalau begitu sebenarnya tanpa kita hitung kita dapatkan kecepatannya pasti 0. Karena di titik terjauh kecepatannya minimum 0. Energi kinetiknya juga 0. Nanti kita coba di belakang ya. Lalu kecepatan atau kita mau tentukan bisa dari persamaan simpangannya P sama dengan dY per dt ya. Dalam konsep ini Bapak tidak ajak kamu untuk menghafal rumus, tapi kita awali dari pemahaman ya. Didapat P sama dengan D kali 20 sin 20 Vt per dt ya. 20 Vt maka turunannya adalah 20 V kali 20. Turunan sin 20 Vt adalah 20 cos 20 Vt. Oke, inilah kecepatannya. Kita kalikan berarti 400 pi cos 20 V. Kita substitusi nilai T-nya 0,025. Ini kita dapatkan 400 V cos 0,5 pi ya. 400 pi cos 90 derajat. Jadi kalau pi-nya di sini kita pakai angkanya 22 per 7 atau 3,14, tapi kalau ada label trigonometrinya maka kita nyatakan dia 180 derajat. Cos 90? Iya, cos 90 adalah 0. Sehingga betul ya kecepatannya 0 karena dia berada pada titik terjauhnya ya. Oke, kita lanjutkan gerak harmonik sederhana pada pegas. Tadi prinsipnya adalah pada pegas terjadi kesetimbangan gaya elastis atau gaya Hooke dengan gaya sentripetal. Nah, gaya Hooke F sama dengan KY ya, atau KX kalau sumbu horizontal. Gaya sentripetalnya adalah MP kuadrat per R. Adik-adik sekalian ingat, P itu adalah omega dikali R, maka dapat juga kita nyatakan gaya sentripetalnya adalah M omega kuadrat R. R itu apa? R itu jarak ya. Jarak boleh juga simpangan. Oke. Karena bernilai sama, maka kita nyatakan F sama dengan Fs omega kuadrat R sama dengan KY. Dengan Y sama dengan R adalah jarak, maka kita dapat di sini pada pegas hubungan omega kuadrat sama dengan K per M. Inilah hubungan omega kuadrat sama dengan K per M. Untuk menentukan frekuensi atau periodenya, kita coba hubungkan omega sama dengan 2Vf, maka frekuensi getaran benda di ujung pegas dapat ditentukan melalui, sebelum pegas kita getarkan, kita sudah tahu frekuensinya dengan cara F sama dengan 1 per 2 pi akar dari K per M. K itu adalah konstanta pegasnya, M ini bukan massa pegasnya. M ini adalah massa benda yang digantungkan ya. Jadi K konstanta, M adalah massa benda yang bergetar yang digantungkan. Oke. Contoh soalnya kita lihat. Seorang bayi bermassa 3 kg dimasukkan ke dalam ayunan pegas yang memiliki konstanta elastisitas 300 Newton per meter untuk ditidurkan ya. Ayunan kemudian disimpangkan sehingga setelah dilepaskan maka berayun atau bergetar pada titik setimbangnya. Tentukan frekuensi getaran bayi tersebut. Oke, dari sini kita ketahui massa bayi 3 kg, K 300 Newton per meter, lalu ditanya berapa frekuensinya. Oke, pada pegas tadi terjadi kesetimbangan gaya elastis dengan gaya sentripetal. Kita dapat hubungan tadi ini omega kuadrat sama dengan K per M.
Kita uraikan omeganya sama dengan 2pi per F, maka F sama dengan 1 per 2pi akar K per M. Kita masukkan nilainya 1 per 2pi akar 300 per 3. Ya, F sama dengan 300 per 3, 100 akar 110, 10 per 2pi atau 5 per pi hertz. Ini juga bisa dia diubah ya. Kalau di sini dia bilangan, maka nilainya adalah pi sama dengan 3,14. Oke, yang berikut ayunan bandul sama seperti tadi. Prinsip ayunan bandul tadi terjadi kesetimbangan gaya berat dengan gaya sentripetal. Gaya berat mana nih? Uraian gaya beratnya tentunya ya. Ini misalnya di titik setimbang sebuah benda kita gantung dengan sebuah tali, panjang talinya misalnya adalah kita sebut L, maka kita simpangkan pada posisi terjauh, maka gaya beratnya ini mengarah ke pusat bumi, M dikali G, sudut tetanya kita uraikan kemari ya, maka yang ini adalah W cos theta, yang ke depan sini yang ini ya, ini adalah W sin theta atau kita ganti menjadi MG sin theta. Nah, inilah yang membuat benda itu berayun. Gaya MG sin theta ini yang menarik benda ke kiri. Nah, perlahan-lahan akan berubah menjadi gaya sentripetal MP kuadrat per L karena panjang talinya. Di sini pada posisi setimbang gaya beratnya 0, kemudian sentripetalnya paling maksimum bergerak ke sisi kiri, perlahan-lahan sentripetalnya berkurang dan berubah jadi gaya berat. Setelah itu sama seperti posisi ini tadi, benda akan kembali ke kanan dengan gaya MG sin theta juga. Ya, seperti ini seterusnya, maka terjadilah gerak harmonik sederhananya. Lalu kita akan hubungkan ini untuk menentukan besarannya. Salah satu penerapan dari ayunan ini adalah dapat digunakan untuk menentukan nilai percepatan gravitasi di suatu tempat dimanapun itu ya. Cukup kita ambil benda, kita gantungkan, kita simpangkan dengan sudut tertentu, lalu kita ayunkan, kita bisa tentukan. Baik, gaya berat F sama dengan W sama dengan MG sin theta. Dalam gambar ini kita uraikan ya. Sin theta itu tentu saja nanti bisa kita uraikan dari gambar ini adalah Y per L. Maka F sama dengan MG sin Y per L gitu ya. Sin theta berarti sin theta MG Y per L, nanti kita hubungkan. Lalu gaya sentripetal di awal tadi sudah. Oke. MP kuadrat per L, di mana P sama dengan omega dikali L R L sama ya. Maka F sentripetalnya M omega kuadrat L. Oke, bernilai sama, maka di sini M omega kuadrat L sama dengan MG, kita ganti sin tetanya ya, Y per L, dengan Y dan L itu adalah jarak. Jadi Y dan L ini adalah jarak yang hampir sama, bisa dikatakan hampir sama karena sudutnya ini sangat kecil ya. Sudut-sudut sangat kecil itu berarti Y dan L itu bisa katakan sama. Oleh karenanya kita perolehlah di sini W kuadrat sama dengan G per L. M-nya bisa kita coret variabel yang sama, kita coret M-nya. Oke. Ini Y dan L tadi sudut kecil sama, berarti ini kita coret. Maka inilah persamaannya. Baik, untuk menentukan besaran periode misalnya kita bisa gunakan ya W sama dengan 2V per T. Maka periode ayunan bandul itu ini omega kuadrat, berarti ini kita kuadratkan semua 4pi kuadrat per T kuadrat. Lalu kita akarkan seperti ini jadinya. T sama dengan 2V akar dari L per G. Nah, dari hubungan ini kalau Anda diminta menentukan nilai G bisa nggak ya? Ya, karena percobaan ini bisa dicoba di rumah, sebaiknya bisa coba di rumah. Gantungkan sebuah beban, lalu kemudian ukur panjang talinya, ambil stopwatch, Anda bisa amati 5 ayunan, tapi perhatikan dari mana bergerak ya, kembali ke situ baru dia satu ayunan. Anda bisa amati 5 ayunan, maka Anda bisa tentukan berapakah nilai percepatan gravitasi di tempat tersebut. Oke. Kalau kita mencari G ini, berarti ini kita kuadratkan dulu ya. Maka bisa juga kita nyatakan G sama dengan 4pi kuadrat L per T kuadrat.
Kenapa kita hubungkannya ke T bukan ke F? Karena yang bisa kita lihat atau kita tentukan dari percobaan itu adalah periode. Periode itu adalah jumlah waktu yang dipergunakan berayun gitu ya, dibagi dengan jumlah ayunan. Jadi bisa diambil datanya dari sana. Oke, T adalah periode ayunan, G itu percepatan, dan L adalah panjang tali. Kita aplikasikan ini dalam percobaan ayunan bandul sederhana yang dilakukan di laboratorium fisika. Diperoleh waktu pengamatan untuk 5 ayunan adalah 5 sekon dengan panjang tali yang diukur 25 cm. Dari percobaan tersebut, tentukan nilai percepatan gravitasi bumi yang diperoleh. Oke. Dari sini kita dapatkan N 5 ayunan, T 5 sekon, dan L-nya tadi 25 cm atau 0,25 meter kita standarkan. Tanya, berapa percepatan gravitasi tersebut? Oke. Pada ayunan bandul tadi terjadi kesetimbangan gaya berat dengan gaya sentripetal, maka kita dapatkan hubungan tadi omega kuadrat sama dengan G per L ya. Saya tidak ajak Anda untuk langsung menggunakan persamaan. Kita uraikan W sama dengan 2V per T, maka dapat dinyatakan ini T sama dengan 2V akar dari L per G. Kita ubah, kita mau nyari G sama dengan, kita kuadratkan tentunya biar hilang dari akar ya, 4V kuadrat L per T kuadrat. Oke, pertama kita hitung dulu periodenya dari data sebelumnya. Untuk 5 ayunan waktunya 5 sekon, berarti periode satu ayunannya adalah satu ayunan waktunya total dibagi jumlah ayunan, 5 dibagi 5 berarti periodenya 1 sekon. Kita substitusi, maka G sama dengan 4, P itu adalah 3,14 kuadrat, L-nya 0,25, T-nya 1 kuadrat. Ini 4 kali 0,25 1, 3,14 kuadrat. Hasilnya adalah 9,8596 meter per sekon kuadrat. Ini artinya data yang didapat itu ya mendekati data sebenarnya karena nilai percepatan gravitasi seyogianya berada pada kisaran 9,8 ya. Baik, yang berikut kita akan lanjutkan tentang energi pada getaran harmonik sederhana. Di awal tadi sudah kita singgung sedikit. Oke, ini titik-titik setimbangnya. Maka kita akan ambil acuan pada titik P dan Q. Pada titik P, benda memiliki energi potensial maksimum. Pada titik Q, benda memiliki energi potensial maksimum. Di titik P dan Q, energi kinetiknya 0 karena tadi kecepatannya di sini 0. Ya. Oke. Pada titik O, kecepatannya maksimum, maka pada titik itu benda memiliki energi kinetik maksimum. Namun selama benda bergerak sesuai dengan hukum kekekalan energi kinetik, baik titik O, P, dan Q, benda memiliki energi mekanik yang tetap. Yang ada adalah perubahan dari energi potensial ke kinetik, berubah ke potensial di titik Q, berubah kembali ke kinetik, berubah ke potensial, dan seterusnya ya. Oke. Sehingga kalau adik-adik sekalian ingat, pada pegas energi potensialnya adalah gradien garis ya, setengah KY kuadrat dengan Y adalah A sin omega T persamaan simpangannya. Ini berubah-ubah tentunya, jadi bisa kita tentukan dengan melihat Y-nya, maka energi potensialnya dapat kita tentukan setiap saat adalah setengah K dikali A kuadrat sin kuadrat omega T karena Y-nya di kuadrat. Lalu energi kinetik pegas EK sama dengan ini di konsep dasar setengah MP kuadrat. Di depan tadi kita udah dapatkan P-nya, persamaannya adalah omega dikali A cos omega T. Kita substitusi, maka kita dapatkan setengah M omega kuadrat A kuadrat karena P-nya di kuadrat, cos kuadrat omega T ya, trigonometrinya yang dikuadratkan ya. Oke, dan agar kiranya bisa kita hubungkan antara potensial dengan kinetik, kita coba ganti besarannya ya. Di awal tadi di dalam pegas ada hubungan W kuadrat sama dengan K per M atau M kali omega kuadrat sama dengan K. Coba kita masukkan ini ke persamaannya.
maka nilainya adalah setengah K dikali A kuadrat, M dikali omega kita ganti dengan K, cos kuadrat omega T. Oke, maka kita dapatkanlah energi mekanik pegas setiap saat adalah EM sama dengan EP tambah EK. Kita substitusi, EM-nya, EP-nya ya setengah K dikali A sin kuadrat omega T, EK-nya setengah K dikali A kuadrat cos kuadrat omega T. Oke, maka EM sama dengan setengah KA kuadrat. Ini kita keluarkan besaran yang sama, sin kuadrat omega T tambah cos kuadrat omega T. Dalam trigonometri, sin kuadrat theta tambah cos kuadrat theta, atau sering disebut dengan rumus identitas, nilainya 1, maka ternyata energi mekanik total pada pegas dapat ditentukan dengan hubungan setengah K dikali A kuadrat. Nah, inilah nanti ya modal dasar yang akan digunakan manakala kita belajar tentang gelombang pada materi kelas 11 ya. Dari K kita coba kaitkan apa K itu ya dengan menggunakan M omega kuadrat. Nanti kita akan coba bahas di kelas 11. Oke, kita aplikasikan. Ini sebuah benda bermasa 200 gram melakukan gerak harmonik sederhana dengan amplitudo 3 cm. Frekuensinya 40 per Hz. Hitunglah besarnya total energi yang dimiliki gerak getaran tersebut. Besarnya total energi, berarti dalam hal ini maksudnya adalah energi mekanik. Baik, dari sini kita dapat M 200 gram atau 0,2 kg, lalu amplitudenya 3 cm atau 3 kali 10 pangkat minus 2 meter. Saya lebih suka pakai bilangan seperti ini ya, bilangan ilmiah dibanding 0,003 karena lebih besar peluang salahnya. Kalau ini tinggal kuadratkan bilangan pokoknya, kuadratkan basis 10-nya, jadi tidak mungkin silap lah ya. Lalu F-nya 40 per Hz. Tanya berapa energi mekanik? Oke, kita coba lihat dulu. Energi mekanik tadi adalah setengah KA kuadrat. A-nya ada, berarti nilai K yang belum. Nilai K kita tentukan dari hubungan omega kuadrat sama dengan K per M. Maka K sama dengan M dikali omega kuadrat. Omega kuadratnya ada ya? Iya, bisa kita cari dengan menghubungkan ke frekuensinya. K sama dengan M, omega itu 2 Vf, berarti 2 di kuadrat 4, V di kuadrat V kuadrat, F di kuadrat V, F kuadrat. Iya. Atau kita masukkan nilainya K sama dengan 0,2 kali 4 Pi kuadrat kali 40 per Pi dikuadratkan. Ini kita dapatkan 0,2 Pi kuadrat dengan Pi kuadrat yang saling menghilangkan. 4 kali 40, 4 kali 40 kuadrat 1600 kali 4 6400. Kita dapatkan konstanta pegasan 1280 Newton per meter. Kita masukkan ke persamaan utama energi mekanik, maka kita dapatkan energi mekanik adalah setengah K dikali K-nya tadi 1280, A-nya 3 kali 10 pangkat minus 2 kuadrat. Oke, maka ini 640 kali 3 kuadrat 9, 10 pangkat minus 2 di kuadrat 10 pangkat minus 4. Hasilnya 5760 kali 10 pangkat minus 4. Oke, kita coba bayarkan ya. Pangkat minusnya ini ajukan 1, 2, 3, 4, berarti 0,576 joule. Nah, inilah adik-adik sekalian materi dari getaran gerak harmonik sederhana dan juga pembahasan beberapa soal yang mewakili materi ini untuk meningkatkan pemahaman adik-adik sekalian tentang materi gerak harmonis sederhana. Adik-adik sekalian juga bisa mengerjakan soal-soal uji kompetensi atau soal latihan yang ada di channel ini.